Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita membahas tentang hukum, HAM, dan demokrasi. Kaitannya dengan materi konsep dasar IPS. Nah, sebagaimana yang kita diskusikan bersama, bahwasanya kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu tentang status ya, tentang status negara kita ya. Maksudnya bagaimana? Dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi negara kita akan memberikan persamaan status hukum kepada seluruh masyarakat ya. Jadi tidak ada perbedaan, seluruhnya sama, tidak ada pengecualian. Karena itu yang dibutuhkan oleh kita adalah pemahaman dalam konteks hukum ya. Nah, ada pun macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia ini kurang lebihnya ada 7. Ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum tata negara, hukum acara pidana, kemudian hukum Islam dan hukum adat. Dari ketujuh ini, alangkah baiknya kita juga membaca referensi agar kita bisa tahu bagaimana hukum ini berlaku di Indonesia. Nah, kemudian yang sangat penting untuk kita ketahui bahwasannya dalam tahun ini yang lagi tren ya berkaitan dengan hukum sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama kaitannya dengan korupsi, dan yang kedua kaitannya dengan kekerasan seksual. Nah, namun demikian kita sudah tahu ya bahwa korupsi yang ada di Indonesia ini sudah menjadi salah satu permasalahan ya, baik itu di tingkat bawah sampai ke tingkat atas ya, bahkan pun menterinya melakukan tindak pidana korupsi. Namun di dalam lingkungan kita juga kaitannya dengan kekerasan seksual ini juga lagi marak, lagi tren. Mengapa itu bisa terjadi? Tentu saja penting kita untuk bisa mengetahuinya ya. Di dalam lingkungan satuan pendidikan ini juga menjadi hot topic ya, dimana baik itu di lingkungan pendidikan yang berbasis agama, bahkan juga lingkungan pendidikan tinggi, ya itu pun sampai kaitannya dengan kekerasan seksual ini luar biasa terjadi, dan kita harus memahami bahwa hukum harus berlaku di sini ya. Bagaimana menurut pendapat kita tentang bagaimana sih kita bisa menyikapi tentang kekerasan seksual ini? Ya, juga bagaimana kita menyikapi tentang tindakan korupsi ini. Maka dari itu, hukum tetap berlaku bagi mereka yang melakukannya. Ya. Nah, kemudian hukum juga yang berhubungan dengan HAM, ya, hak asasi manusia. Nah, setiap tahun kita selalu memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Namun juga tidak kurang dari hak asasi manusia ini juga masih banyak sekali permasalahan, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Nah, oleh karena itu sedikit kita perlu mengetahui tentang apa sih yang disebut dengan shrinking civic space, penyempitan ruang kebebasan publik ya, di mana yang terjadi adalah pengekangan hak-hak sipil ya yang berkaitan dengan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Nah, shrinking civic space ini atau SCS ini sebenarnya sangat-sangat membahayakan karena membatasi ruang gerak daripada masyarakat sipil. Dan daripada itu juga bagaimana masyarakat berpartisipasi ya dengan hak mereka, namun mereka dibatasi ya, ataupun mungkin bisa saja kita sebut dengan mereka dikriminalisasi. Nah, yang ada di dalam kasus-kasus ini biasanya mereka yang berusaha untuk melakukan proses yang baik sebenarnya, namun dianggap tidak baik ya oleh beberapa orang yang menyatakan bahwa ruang kebebasan sipil ini perlu
istilahnya dikawal ataupun diperhatikan lebih serius mungkin ya oleh mereka yang tidak suka dengan yang namanya ruang kebebasan dari masyarakat sipil. Nah, biasanya yang sering kita lihat dari beberapa kasus, misalkan tentang kritik ya, mengkritik dalam arti mengkritik kepada penguasa misalkan, namun dianggapnya sebagai radikal. Ini kan juga tentu berbeda ya. Oleh karena itu, shrinking civic space ini ya sangat-sangat membahayakan. Ini penting juga dalam hak asasi manusia yang sering terjadi ya SCS ini. Nah, banyak sekali yang menyatakan bahwa kritik daripada masyarakat ini menjadi satu alergi ya bagi penguasa, bagi orang yang sedang menjalankan kekuasaannya. Dan ketika HAM tidak diberi ruang, ya tentu saja demokrasi akan hilang. Ya, saya sangat setuju sekali karena kita harus bisa mengetahui bahwa kritik dari masyarakat tentu saja adalah kritik yang membangun, kritik yang bisa memberikan manfaat untuk berjalannya daripada hal-hal yang lebih positif ya. Dan tentu ini sangat penting sekali, namun ya yang terjadi adalah mereka sangat alergi dengan kritik-kritik tersebut ya. Nah, ada ulasan menarik ya dari Usman Hamid dan Ari Hermawan tentang bagaimana sih penyempitan hak dari masyarakat sipil ini di Indonesia, dan juga bagaimana aktivitas dari dunia digital ya, baik itu di media sosial dan lain-lain, ini sedang diawasi oleh para penguasa. Nah, melihat dari strategi tersebut, ya ini mengutip dari kalimatnya dari Usman Hamid ya, yang menyatakan bahwa para cendekiawan, intelektual, dan aktivis yang peduli harus bisa menekan pemerintah untuk memperbaiki catatan hak asasi manusianya. Karena kenapa? Ketika masyarakat sipil, ya baik itu yang mereka anggap sebagai salah satu yang merugikan ataupun hal lainnya, tentu saja ini tidak dibenarkan. Ya. Dan kita harus bisa melihat dalam sudut pandang berdemokrasi. Ya. Karena itu hak asasi manusia bagi masyarakat sipil haruslah diwujudkan sebagai kemerdekaan bagi masyarakatnya. Dan kebijakan-kebijakan yang akan diberikan kepada masyarakat sipil harusnya sudah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Dan kita harus bisa melihat bahwa ruang gerak dari masyarakat sipil ini kan tentu tidak asal saja ya. Mereka menyuarakan sebagaimana kebutuhan dari masyarakat. Ini diharapkan agar pemerintah maupun masyarakat dapat berkolaborasi agar bisa bagaimana masa depan Indonesia ke depan. Nah, dalam berdemokrasi ini sangat miris ya. Ada beberapa data yang menyebutkan dalam kurun waktu beberapa tahun ini Indonesia saja menempati urutan ke-64 dari 167 negara ya, di mana indeks demokrasi Indonesianya ini tentu tidak menggembirakan ya, karena berkaitan dengan kebebasan berpendapat ya, di tahun 2019 saja hanya di 64 ya. Dan laporan Indonesia berkaitan dengan berdemokrasi, demokrasi report ini menempatkan Indonesia di urutan ke-73 dari 179 dalam hal kebebasan berdemokrasi. Ini tentu sinyal yang tidak baik ya dalam konteks kenegaraan, bahwa berdemokrasi ini semestinya di Indonesia jauh lebih baik. Nah, berdasarkan data EIU tadi ya, bahwa IAIU menyatakan bahwa Indonesia ini masih weak demokrasinya, masih sangat lemah sekali ya dalam konteks berdemokrasi. Mestinya Indonesia sudah sangat baik, namun tentu ini jadi persoalan, jadi pertanyaan juga, demokrasi kita masih sangat lemah, masih sangat kurang sekali. Nah, ini ada grafik yang menyatakan bahwa di tahun 2020 di demokrasi Indonesia ini banyak sekali yang masih weak. Ini yang
tandai dengan warna ini ya, warna kuning ya. Ini sangat lemah sekali ya, access to justice ya, untuk keadilan, civic liberties ya, effective parliament, bahkan civil society participation aja masih sangat kurang sekali. Lokal demokrasi juga sama ya. Dan tentu saja ini jadi warning buat kita semua ya. Kita sebagai pendidik ya, sebagai calon pendidik harus bisa melihat bahwa berdemokrasi itu semestinya kita jauh lebih baik, namun ternyata masih ada yang menyebutkan bahwa kita tidak baik-baik saja gitu ya. Kita masih di dalam tahap mid-range performance ya, dari beberapa kategori ini yang menurut saya konteksnya adalah kita masih harus bisa meningkatkan kaitannya dengan berdemokrasi. Nah, demikian ya tentang hukum, HAM, dan berdemokrasi ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi dalam konteks ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.